Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal a'idin wal faizin walladzi an'ama 'alaina bi katsirin min ni'am wa minha ni'matul iman wal islam was sihah wa silatul arham. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الكرام ومن تبعهم باحسان الى اخر الايام اما بعد. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudah beberapa hari lebaran kita out dulu dari kajian subuh ini, dan alhamdulillah hari ini kita akan memulai kembali kajian subuh untuk selanjutnya. Tentu hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji sesuai dengan tema-tema di setiap subuh, maka izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa kegembiraan karena alhamdulillah bercita-cita ingin menyelesaikan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin hadirin juga berbahagia karena alhamdulillah Ramadan ini tidak ada cacat dalam makna doa kita yang kita ungkapkan pada awal Ramadan, Allahumma sallimna di Ramadan wa sallim Ramadan lana, dikabulkan oleh Allah SWT. Yaitu apa? Doa mohon, ya Allah salimna, sehatkan kami, berikan kesejahteraan lahir batin kami untuk memasuki bulan suci Ramadan. Itu kita berdoa seperti itu dengan Rasulullah. Wasallim Ramadan, ya Allah kondusifkan Ramadan, damaikan keadaan, lingkungan, situasi, keadaan untuk kami. Damaikan Ramadan, ya Allah. Artinya mohon supaya Ramadan di negeri ini kondusif, Ramadan ini di negeri ini meriah, Ramadan di negeri ini penuh dengan kedamaian, dan alhamdulillah Allah mengabulkannya sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan dalam keadaan insyaallah sempurna. Alhamdulillah. Dan kegembiraan lagi adalah karena kata Rasul, lis-shaimi farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang sahur itu punya dua kebahagiaan, dan kebahagiaan itu alhamdulillah kita rasakan. Pertama apa? Inda iftar. Iftar maknanya ada dua. Satu, iftar artinya berbuka dari segala makanan minuman. Alhamdulillah kita sudah kembali bebas minum di siang hari, makan di siang hari, gembira alhamdulillah. Tentu iftar yang kedua adalah al-iftar, Idul Fitri. Itu yang lebih memberikan kesan dalam kebahagiaan bagi orang mukmin adalah Idul Fitr, kembali fitrah. Jadi iftar di sini dua makna. Pertama, bebas kita dari segala makanan dan minuman hubungan suami istri. Yang kedua, kita bebas dari segala dosa-dosa. Itulah kegembiraan yang sepatutnya yang kita rasakan. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan itu. Kita sudah berjuang sebulan penuh dengan tidak makan minum, menahan mata, telinga, pendengaran, mulut, kaki, tangan, untuk kita fokuskan menuju jalan Allah SWT. Alhamdulillah kita berhasil. Dan itulah doa yang kita ungkap di penghujung atau di bulan Ramadan abadi, Idul Fitri minal a'idin wal faizin. Itu sebenarnya doa itu potongan dari Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin. Ya Rabb, jadikan kami, ij'alna, jadikan kami min tergolong orang-orang yang al-a'idin, kembali dari kehidupan yang jauh dari Allah menuju dekat kepada Allah, kembali dari kemaksiatan yang mungkin selama 11 bulan kita lakukan, kita kembali kepada taat kepada Allah. Itulah al-'ajil, dan Allah sudah mengumpulkan kita
dengan doa minal a'idin wal faizin, jadikan kami termasuk orang-orang yang kembali menuju Allah wal faizin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang sukses dalam perjuangan. Ini sebenarnya doa minal a'idin wal faizin itu hanya ramai di Nusantara, Bapak Ibu. Jadi kalau di Arab Saudi nggak akan ada itu istilah-istilah itu. Yang ada adalah Idul Mubarak. Itu saja. Nanti dijawab Idul Sa'id. Paling doa taqabbalallahu minna wa minkum. Jawab taqabbal ya karim. Kullu 'aam wa antum bi khair. Itu yang ramai di wilayah-wilayah negeri Arab. Nah, di Indonesia ramainya minal aidin wal faizin. Terjemahnya mohon maaf lahir dan batin. Gak nyambung sebenarnya. Jadi tadi minal aidin wal faizin, pernah suatu saat saya ceramah di depan para guru besar di UPI suatu fakultas. Ustaz, apa betul terjemahan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin? Kata saya, itu mah latah, karena dulu yang populer di Nusantara ada nyanyian lebaran. Nyanyian lebaran itu dipopulerkannya di Malaysia. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Nah, itu ramailah seluruh Nusantara. Maka itu menjadi syiar minal aidin wal faizin, menjadi mohon maaf lahir dan batin, padahal nggak nyambung. Kalau mohon maaf ya minta maaf lah gitu. Minal aidin doa. Jadi Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Jadikan kami ya Rabb min tergolong orang yang al-aidin, kembali dari perjuangan, wal faizin dengan memperoleh kemenangan. Itu doa itu populernya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ketika mereka para pasukan Islam menang di perang salib. Ketika menang di perang salib itu salah satu doa yang dikerjakannya itu, ya Allah, jika kami termasuk orang yang bisa kembali dalam keadaan selamat dari perjuangan, minal aizin, kembali memperoleh kemenangan. Dan alhamdulillah doa itu dikabul oleh Allah sehingga Salahuddin Al-Ayyubi dapat memenangkan dalam perang salib. Rupanya si pengarang lagu ini juga perjuangan. Karena Ramadan kan jihad juga begitu. Perjuangan yang luar biasa. Melawan siapa? Melawan diri sendiri gitu ya. Melawan hawa nafsu, bukan melawan orang lain, melawan diri sendiri. Maka pantaslah kalau doa itu juga pantas untuk digaungkan bagi mereka yang sukses selamat dari perjuangan Ramadan menuju menuju kemenangan fitrah itu. Nah, hadirin Allah SWT, lalu ada pertanyaan dari jamaah, Ustaz, kalau sudah kita menang begini kan udah santai saja, kan sudah merdeka, jadi bebas-bebas lah sekarang, santai-santai aja lah, gitu kan. Nah, gitu. Jadi apa? Orang kan kita susah, harus tahan mulut, tahan telinga. Oh, sekarang sudah bebas kan? Oh, bebas lah. Kemarin kita berpuasa capek-capek, sekarang nggak usah puasa-puasa lagi. Oh. Kemarin kita capek-capek tadarusan sampai khatam 2 kali, sekarang nggak usah baca-baca Quran lagi lah, udah santai, udah sudah menang. Nah, ini barangkali sikap yang salah. Sampai ada orang mengatakan, kenapa kita qiyamul lail begitu semangat di bulan Ramadan? Kenapa kita bersedekah, berbagi, memberi makanan begitu semangat di bulan Ramadan? Kenapa begitu kita istiqomah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, melakukan kajian-kajian di bulan Ramadan? Kenapa begitu semangat kita i'tikaf takarrub kepada Allah, fokus di bulan Ramadan? Pas beres bulan Ramadan, semua aktivitas yang baik di Ramadan lenyap semua. Nah, itu. Seorang mengatakan, kita ini qiyamul lail karena Allah apa karena Ramadan? Kita ini siang karena Allah apa karena Ramadan? Kita ini berbagi, memberi makanan apakah karena Allah apa karena Ramadan? Bingung. Kenapa? Kalau karena Allah, Allah tidak pernah lenyap. Kalau karena Allah, Allah selalu terus menyuruh, memerintahkan. Tapi kalau karena Ramadan, Ramadan sudah hilang. Maka kalau Ramadan hilang juga aktivitas ibadah kita, berarti benar kata orang,
kita menuhankan Ramadan. Menuhankan Ramadan. Datang Ramadan kita sigap. Hilang Ramadan goodbye amal-amal soleh. Inilah. Nah, iman Islam tidak boleh begitu kata Allah SWT. Selama hayat masih dikatakan badan, selama badan masih kuat, selama kita masih diberikan izin untuk berkarya, maka selama itulah Allah belum mencabut perintahnya. Allah belum menghentikan tugas-tugas kepada kita. Sebab kalau tugas kita berakhir, Allah akan mengakhiri hidup kita. Jadi kalau mau berakhir, tidak mau ada lagi tugas-tugas, ya Allah nanti akan matikan kita. Insya Allah nggak akan disuruh lagi sholat kalau sudah mati, akan disuruh lagi sahur kalau sudah mati, disuruh berjuang bahkan. Artinya apa? Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kalau kamu sudah menyelesaikan satu tugas, jangan terlena. Fansab, bangkit kembali. Sebab di depan tugas-tugas masih banyak. Persoalan-persoalan masih lebih hebat daripada kemarin. Tantangan-tantangan kehidupan mungkin lebih kuat lagi. Jangan terlena. Sebab iblis tidak akan berhenti untuk menggoda. Memang spirit Ramadan ini kenapa begitu semangat? Karena saum siang ini melahirkan spirit untuk semangat beramal soleh. Itu hasilnya. Jadi orang yang siang, orang yang senantiasa sering berpuasa, kecenderungan jiwanya menjadi jiwa-jiwa yang lebih semangat pada kebaikan. Tapi kalau kurang siang, jarang siang, itu kecenderungan kepada kebaikan menjadi mudah. Oleh sebab itu pantas kalau selama Ramadan itu kuatnya kita, semangatnya beramal soleh. Karena ini adalah efek dari siang. Dengan siang itu maka iblis agak berat untuk menggoda kita. Apalagi siangnya berjamaah. Iblis sangat takut kalau kita berjamaah. Iblis sangat takut kalau kita beragama bersatu. Iblis sangat kewalahan kalau kita sering sholat berjamaah, melakukan jamaah, majlis-majlis ilmu, kumpul di majlis-majlis ilmu, kumpul di masjid-masjid Allah untuk mendengarkan kalimat-kalimat. Spirit kita kuat, iblis lemah. Maka salah satu yang membuat kita semangat beribadah di Ramadan karena berjamaah. Coba saumnya tidak terlalu berat kan? Karena berjamaah. Dia mulai semangat berjamaah. Sanadyan beribu tahu dia semangat begitu. Itu kan. Lepas kita siap, iblis lebih kuat lagi. Maka batas nanti ya hancur lagi fitrah kita. Fitrah kita hancur lagi. Nah maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan bukanlah tujuan. Ayat Al-Qur'annya Ramadan itu hanya kewajiban menjalankan siam Ramadan. Tapi tujuannya bukan di Ramadan itu. La'allakum tattaqun, agar nanti lepas Ramadan kita menjadi lebih takwa. Jadi kalau di Ramadan kita lebih sangat takwa kepada Allah, harusnya di luar Ramadan lebih takwa kepada Allah. Karena itu hasil daripada Ramadan. Tapi kalau di Ramadan kita lebih takwa, sementara di luar Ramadan kita lemah, itu sama dengan mahasiswa ketika belajar dari S1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai sarjana, semangat dia berkarya, berjuang, menggali ilmu, menerapkan ilmu di laboratorium dan lain sebagainya, semangat sekali. Beres jadi sarjana, begitu, nggak mau berkarya lagi. Kenapa? Udah jadi sarjana, udah wisuda gitu. Justru sesudah jadi sarjana itulah tantangan kehidupan yang lebih hebat.
Kehidupan yang sebenarnya itu sudah jadi sarjana. Di dalam kuliah itu hanya teori-teori, praktek-praktek terbatas di laboratorium. Justru laboratorium yang sesungguhnya adalah dunia nyata di luar perkuliahan. Maka sama, Allah memberikan laboratorium penggodokan kita, tarbiyah pendidikan kita di bulan Ramadan. Kita hebat di bulan Ramadan, justru untuk supaya kita hebat di luar Ramadan. Maka oleh sebab itu, ayat tadi benar sekali. Jangan puas dengan prestasi kita sesudah Idul Fitri, tapi harus terus berjuang. Fansok bangkit terus, menghadap Allah lagi, berjuang lagi. Sebab apa? Sebab umur terbatas. Nah kalau kita banyak santai, ngandelin Ramadan saja gimana? Karena umur kita tiap hari masih bisa ketemu Ramadan lagi. Berapa lagi Allah berikan kesempatan untuk kita? Masih mungkinkah 100 kali lagi pemilu umur ini? Itu saya yakin 100 kali pemilu nggak mungkin lah. Jadi justru sisa-sisa umur ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk terus mensemangati amal-amal soleh kita, apa yang sudah dilatihkan di bulan Ramadan. Maka Idul Fitri mudah-mudahan benar-benar kembali kepada fitrah. Kita bahagia memperoleh kesucian, dan kebahagiaan yang kedua kata Rasul, inna liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan kita jadikan sebagai tarbiyah, wahana, fasilitas, media untuk terus kita memperkokoh amalan-amalan Ramadan ini di bulan-bulan lain, agar kita kembali menghadap Allah penuh kebahagiaan, yaitu indah liqa'i rabbih, yang dimiliki oleh orang yang bersaum. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, semoga ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Mohon maaf secara pribadi yang saya tentu banyak bicara dan banyak salahnya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.